Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin ila akhiril ayah. Shadaqallahu al-'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai pada kita seluruh pengikutnya. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini insyaallah saya akan mengetengahkan satu materi yang sangat-sangat penting, yaitu takwinul ummah, pembentukan umat. Kenapa umat ini harus dibentuk? Ada beberapa ada beberapa latar belakangnya. Beberapa diantaranya adalah ini: keadaan kita sudah boleh dikatakan tidak lagi utuh, di mana orang-orang di luar kita terus melakukan upaya-upaya pelemahan, upaya-upaya stigma, penghancuran, dan seterusnya. Maka kemudian untuk mengatasi ini semua, tentu kita harus kembali melakukan penataan ulang terhadap struktur kekuatan kita. Dasarnya seperti itu, ya, agar kemudian dapat muncul kembali sebuah umat, ya, kaum muslimin yang memiliki kekuatan dan memiliki izzah. Karena memang ada sunnatul istibdal, ya, bahwa satu kaum yang keluar dari jalurnya maka Allah akan gantikan dengan kaum yang lain, ya, yang diantaranya adalah sebagaimana disebutkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Jadi siapa orang yang keluar dari agamanya, melenceng dari jalurnya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan satu kaum, ya, yang mereka itu dicintai oleh Allah dan mereka juga mencintai Allah. Lembut terhadap orang-orang yang beriman dan tegas kepada orang-orang kafir. Nah, maka kemudian agar umat ini kembali dapat muncul ke permukaan sebagai satu entitas yang kuat, ditakuti lawan dan disegani oleh kawan, katakan begitu, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pembentukan pribadi. Maka dari sini kita mulai takwinu asy-syakhsiyah al-islamiyah, membentuk pribadi yang islami. Rasulullah SAW ketika pertama berdakwah fokus pada pembentukan pribadi muslim pada diri para sahabat. Dan dakwah memang perlu orang sebelum yang lainnya, dan orang itu harus memiliki kepribadian tertentu sesuai dengan tuntutan tahapan dakwah.
Dalam hal ini kriteria utamanya adalah mau menerima perubahan, yaitu qabilut taghyir, meski dari kalangan rakyat jelata atau bahkan dari kalangan budak belia. Nah, ini menggambarkan kepada kita betapa di awal-awal dakwah Rasulullah SAW itu beliau tidak melihat siapa, beliau tidak melihat kedudukan, kehormatan orang itu di masyarakat, ya wibawa, harta, fasilitas dan sebagainya, tidak. Tapi siapa yang bisa menerima tauhid, siapa yang bisa hanya mengesahkan Allah, maka itu kemudian ditempa oleh Rasulullah SAW menjadi para junud dakwah, menjadi para tentara-tentara dakwah dan tentara-tentara tauhid. Ya. Kemudian yang pertama ditanamkan, ya, oleh karena itu dalam awal dakwah Rasulullah SAW membentuk pribadi kaum muslimin adalah keimanan kepada Allah. Ini paling inti dan paling awal, sehingga Rasulullah menanamkannya selama 13 tahun selama beliau berdakwah di Mekah. Keimanan adalah dasar segala sesuatu, ya, menjiwai semua amal Islami. Keimanan yang bagaimana yang diharapkan? Tentu keimanan seperti keimanan sahabat atau generasi pertama Islam. Keimanan yang sahih dasarnya adalah kalimah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi memang itu kenapa kemudian unsur akidah itu menjadi asas dalam bangunan Islam. Kan ada 3 unsur setidaknya sebuah bangunan itu. Ada al-asas, ada al-bina, ada al-mu'ayyidat. Jadi ada fondasi, ada bangunannya, kemudian ada atapnya, katakan begitu. Nah, yang menjadi asas daripada bangunan Islam adalah akidah, keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Kemudian sebagai pakaian dari keimanan tentu adalah ketakwaan. Ya. Kualitas keimanan seseorang dapat dilihat dari kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan yang mencapai derajat takwa sehingga muncullah furqan, mampu membedakan antara hak dan batil. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Ya, Allah menjadikan baginya furqan, ya, memiliki kemampuan membedakan antara hak dan batil. Kemudian dengan keimanan dan ketakwaan yang ditanamkan itu, para pengikut awal pada fase-fase awal dakwah Rasulullah bisa mengetahui bejatnya produk-produk jahiliyah, ya. Ada sekularisme, kapitalisme, sosialisme dan lain sebagainya. Cuma dulu tentu sudah barang tentu istilah-istilah ini belum muncul. Gitu ya. Hanya memang kalangan Arab waktu itu ya mereka sama sekali memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan spiritualnya. Gitu ya. Ini yang dimaksud dengan sekularisme. Kenapa juga ketakwaan? Karena memang takwa adalah bekal yang terbaik. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Baqarah 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Ya, berbekallah kalian karena sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Dan ketakwaan ini juga menjadi bagian dari asas bangunan keislaman kita. Nah, lalu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran, ya, berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ada 3 yang disoroti dalam slide ini. Yang pertama kata ya ayyuhalladzina amanu, kemudian yang kedua ittaqullaha haqqa tuqatih, dan yang ketiga adalah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah,
bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa merujuk kepada pendapat ya beberapa orang sahabat ya. Pertama Ibnu Mas'ud misalnya, beliau mengatakan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa adalah dengan taat kepadanya dan tidak bermaksiat terhadapnya, selalu mengingatnya dan tidak lupa kepadanya, selalu bersyukur kepadanya dan tidak ingkar terhadap nikmatnya. Ini yang dimaksud dengan ketakwaan kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar hakikat takwa. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan bahwa seorang hamba masih belum dikatakan benar-benar bertakwa kepada Allah sebelum mengekang lisannya, sebelum menjaga lisannya. Ya, ini juga tentu menjadi sesuatu hal yang penting juga untuk dijaga, karena sekarang ini kelihatannya bahkan untuk kalangan orang-orang yang menyeru kepada kebaikan-kebaikan saja, kadang-kadang kata-katanya bablas, ya, kelewat batas sehingga mencaci maki, ya, merendahkan, menjatuhkan. Padahal masih ada cara lain yang lebih baik untuk bisa dilakukan. Ya mungkin termasuk kita pernah melakukannya mungkin. Astagfirullahaladzim. Sedangkan kata Ibnu Abbas, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad demi membela agama Allah, dan janganlah kalian enggan demi membela Allah hanya karena celaan orang-orang yang mencela. Tegakkanlah keadilan sekalipun terhadap diri kalian dan orang-orang tua kalian serta anak-anak kalian sendiri. Ini merupakan ekspresi ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kalau berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad demi membela agama Allah, tidak ada masalah di situ, insyaallah. Tapi kadang-kadang kita bermasalah, maksud saya di level kita ya, di wilayah kita, di Darul Amn, di wilayah-wilayah yang aman, bukan di daerah-daerah perang. Yang sering menjadi masalah adalah kita sulit untuk menjadi orang-orang yang seperti digambarkan wala yakhafuna laumata laim. Ya, orang-orang yang bertakwa itu dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah adalah mereka orang-orang yang tidak takut terhadap caci maki, terhadap celaan orang-orang yang suka mencela, terhadap makian para pengumpat, tidak takut. Gitu. Artinya bukan cuma sekedar berani melawan, tapi apa yang kita lakukan selama itu tetap ada di koridor Al-Quran dan Sunnah, sekalipun dampaknya buruk secara sosial, kita terus saja melakukan itu. Ya, di fitnah, di stigma, ya, di rekayasa supaya kelihatan jelek dan lain sebagainya. Ya, kita tidak takut itu, kita jalan aja terus. Gitu. Jalan terus. Ya, maka ketika kita melakukan itu, ya, tidak takut terhadap makian para pengumpat, ya, tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela, ini juga termasuk ke dalam kategori amalan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah ittaqullaha haqqa tuqatih ada wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati, ya, kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Maksudnya adalah Islamiyatul hayah, ya, Islamisasi kehidupan. Yang dimaksud Islamisasi hidup yakni dengan menerapkan aturan Islam dalam segala segi kehidupannya, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya. Jadi jangan ada yang lepas daripada nilai-nilai aturan-aturan Islam. Bapak Ibu sekalian, salah satu keistimewaan agama kita ini adalah bahwa
agama kita ini mencakup seluruh sisi kehidupan manusia, seluruh sisi kehidupan kita, dari mulai perkara-perkara terkecil sampai perkara-perkara yang paling besar. Ya, kita bisa bayangkan kalau kemudian ajaran Islam itu diamputasi, katakan begitu. Lalu kemudian seolah-olah Islam digiring hanya untuk mengurusi hal-hal yang kalau istilah uang recehan saja gitu. Kalau yang miliaran-miliarannya itu bukan urusan Islam, seolah-olah begitu. Jadi kita bayangkan coba kalau kita mau masuk ke toilet misalnya, Islam mengatur kita, gitu kan? Boleh nggak kita masuk pakai kaki kanan? Nggak baik kan? Aturannya adalah masuk pakai kaki kiri. Padahal kalau kita masuk kaki kanan, apa ruginya? Iya kan? Nah, secara kasat mata nggak ada ruginya juga. Nggak ada orang yang masuk toilet, orang Islam beriman masuk toilet pakai kaki kanan kemudian kepleset menjeledak gitu misalnya, nggak ada. Biasa-biasa saja gitu. Demikian keluar, ada aturannya, ada doanya, ada bacaannya. Jadi kalau untuk urusan buang-buang yang hanya ada manfaatnya untuk diri kita pribadi saja itu diatur oleh Islam, apatah lagi tentu urusan-urusan besar yang mencakup hajat hidup orang banyak, tidak mungkin tidak diatur atau dibiarkan keluar dari cakupan Islam. Sungguh sangat tidak masuk akal. Itu kenapa kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk udkhulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Ayat ini memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas. Ya. Kenapa kita harus mengislamisasi hidup kita? Agar setiap saat ketika ajal tiba, kita mati dalam keadaan muslim. Jadi kita kan nggak tahu. Ya, kita tidak tahu kapan, di mana, ya, waktunya, sedang apa, dalam keadaan seperti apa, kita tidak tahu. Ya, fala ta'lamu nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu ya di belahan bumi mana dia akan mati. Kalau kita bekerja dengan prinsip-prinsip Islam, lalu kita mati ketika kita sedang bekerja, kita mati dalam keadaan Islam. Ketika kita ada di rumah, ya, bergaul dengan istri dan anak-anak kita, ya, yang kita terapkan adalah aturan-aturan Islam. Ketika kita mati di rumah, kita mati dalam keadaan Islam. Terus dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, tidak pernah lepas dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Ini yang dimaksud Islamiyatul Hayah. Maka kemudian ini menarik apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Kata beliau, barang siapa yang hidup menjalani suatu hal, maka ia pasti mati dalam keadaan berpegang kepada hal itu. Jadi biasanya orang mati sesuai dengan kebiasaannya, katakan gitu. Kalau kita seorang guru katakan, maka biasanya dia mati dalam keadaan sebagai seorang guru, baik ketika mengajar ataupun mengerjakan tugas-tugasnya sebagai seorang guru. Ketika kita menjadi karyawan, biasanya mati di tengah pekerjaan-pekerjaannya gitu, di jalanan kah, ke dalam menuju kantor, pulang dari kantor dan sebagainya, sedang tugas luar, ya, atau menyelesaikan pekerjaan apa, terjadi bagaimana. Jadi memang kita itu, manusia itu akan mati seperti mana kebiasaan dia hidup. Maka itu kemudian penting bagi kita untuk selalu membiasakan diri berada dalam, ya, rel Islam, sehingga kapanpun kita mati, ya kita mati dalam keadaan Islam. Ya. Nah, maka kemudian dari penjelasan itu kita mendapati ada 3 asas-asas pribadi muslim. Ya, yang pertama adalah iman, yang kedua takwa tentu saja, dan yang ketiga adalah Islamiyatul Hayah. Di antara 3 unsur ini, poin yang ketiga ini yang paling berat untuk dilakukan. Mengislamisasi hidup
hidup kita. Tantangannya bukan cuma dari luar, perlawanannya juga bukan cuma dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Ya, seringkali juga masih ada penentangan. Seringkali ada perasaan ketika ada aturan-aturan Allah dan Rasulnya yang kurang bersesuaian dengan keinginan kita. Itu berat itu. Itu berat. Ya, apalagi bagi ibu-ibu, sudah jelas, sudah kebayang tuh, poligami misalnya, bagi waris. Itu udah kebayang gitu ya. Sangat tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi kemudian bahwa islamisasi kehidupan itu menjadi tuntutan ya bagi pribadi-pribadi muslim, maka kita harus bagaimana supaya dapat bersinergi dengan aturan Allah dan Rasulnya. Lalu langkah yang berikutnya untuk takwinul ummah adalah takwinu ruhil jamaah. Kalau tadi pembentukan pribadi-pribadi yang salih, pribadi-pribadi yang islami, maka poin yang kedua adalah pembentukan semangat berjamaah. Takwinu ruhil jamaah. Setelah terbentuk pribadi yang berkarakter, maka tidak boleh membiarkannya berserakan. Mereka harus diikat dan ditata dalam jamaah. Untuk itu perlu dibangkitkan kembali semangat berjamaah dalam diri kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, spirit kejamaahan dalam Islam itu sesungguhnya merupakan salah satu identitas utama dari agama kita. Jadi maka kalau ada seperti halnya fitrah manusia yang disebut dengan makhluk sosial, makhluk yang suka hidup bersama, tapi lalu kemudian ada orang-orang yang menggagas kehidupan individu, hak pribadi dan sebagainya, itu sesungguhnya bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Maka demikian dengan agama kita, Islam jamaah. Kalau Islam fardiyah, ini berseberangan ya. Ini bertabrakan dengan prinsip-prinsip as-salah Islam itu sendiri. Maka kemudian kita tidak boleh hidup sendiri-sendiri. Cuma lalu kemudian untuk membentuk satu jamaah menuju jamaatul muslimin, itu juga langkahnya memang sangat tidak mudah. Selalu saja ada hambatan-hambatan, tantangan, ujian, cobaan, fitnah. Gitu. Cobalah kita sedikit merenung gitu ya. Di Indonesia saja itu yang namanya ormas-ormas seperti Muhammadiyah dan NU, kan sulit itu akurnya. Ya, sulit akurnya. Kemudian yang belakangan ya, pergerakan-pergerakan yang ada ya, harokah-harokah yang ada itu juga sulit untuk bersatu sama lain, tidak bisa masing-masingan aja maunya begitu ya. Padahal kalau kita mau sedikit membuka hati, katakan begitu, bahwa untuk menuju jamaatul muslimin itu memang salah satu wasilahnya adalah kita berada pada jamaatun min jamaatil muslimin. Kita ada di salah satu komunitas di antara komunitas-komunitas yang ada di dalam tubuh Islam. Yaitu salah satu wasilah gitu ya. Karena memang kita ini berbeda-beda, sehingga kalau untuk mempersamakannya, untuk mempersatukannya memang bukan perkara yang mudah gitu. Bukan perkara yang mudah ya. Nah, kemudian yang pertama bahwa ya, dalam langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan semangat kejamaahan, yang pertama adalah bahwa Allahu yu'allimunal amal al-jama'i, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memang mengajari kita untuk beramal bekerja sama. Amal jama'i itu bekerja sama ya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat
yang memiliki tugas masing-masing yang sangat spesifik. Malaikat tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita belajar dari sini, struktur jamaah ya seperti itu. Ada qiyadah, ada jundiyah. Nah, qiyadah harus mukhlisah, harus orang yang ikhlas. Nah, biar apa? Biar junudnya menjadi junud mufi'ah, junud yang taat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat di luar batasan kalkulasi kita. Kita tidak tahu berapa banyak malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama yang berpendapat sesungguhnya saking banyaknya malaikat itu, kenapa? Karena memang semuanya perlu penjagaan malaikat. Ya. Kain ini kuning, ya, supaya tetap kuning, ada malaikat yang menjaga warnanya supaya tetap kuning. Wah, berarti kalau luntur gimana itu ya? Itu persoalannya. Kan begitu ya. Nah, jadi sampai ada yang mengatakan itu saking apa? Kalau kita tidak fokus kepada apa yang tadi contoh kasusnya, tapi kita fokus kepada bahwa itu menunjukkan jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tak terhingga. Ya, kalau di bumi ada Baitullah, ada Makkah, ada Ka'bah, maka di atas langit ketujuh itu ada Baitul Ma'mur. Apa Baitul Ma'mur itu? Tempat tawafnya para malaikat. Kata Rasulullah, malaikat setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat. Setiap hari masuk ke situ. Dan kalau malaikat sudah masuk ke situ, nggak ada cerita malaikat keluar. Jadi setiap hari masuk 70.000, 70.000, 70.000, nggak pernah keluar lagi. Bisa kita bayangkan yang di Baitul Ma'mur itu berapa triliun malaikat. Belum lagi yang ada bersama-sama dengan kita. Gitu kan, banyak. Tapi mereka memiliki tugas masing-masing dan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada malaikat-malaikat yang mereka itu selalu tidak pernah membantah akan apa yang diperintahkan dan selalu melaksanakan apa yang disuruh. Nah, melalui mekanisme hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat ini, sesungguhnya Allah memberikan pembelajaran kepada kita bagaimanakah sesungguhnya berjamaah itu. Ya. Lalu yang kedua, ar-rasulu mu'ayyidun bis sahabah. Mu'ayyadun. Bahwa pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga didukung oleh para sahabat. Ya. Orang-orang yang selalu memberikan jaminan, selalu memberikan dukungan kepada langkah-langkah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika mereka diseru selalu menjawab sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ya, bukan sami'na wa asaina. Ya, kami mendengar tapi kami tidak taat, gitu ya. Ya dengar sih dengar, oke cukup ya. Mau ikut enggak? Gitu ya. Bukan yang seperti itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan keahlian orang musyrik untuk kepentingan dakwah. Ya. Jadi ini beda nih, ini beda analoginya. Ada orang yang menganalogikan kita hidup di negara yang heterogen. Ya, kita memakai jasa orang kafir untuk menjadi pemimpin kita, boleh-boleh saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan keahlian orang musyrik untuk kepentingan dakwahnya. Ya, berbeda antara mempekerjakan dengan menjadikannya pemimpin. Kalau mempekerjakan itu kita nurut dia apa dia nurut kita? Dia nurut kita. Tapi kalau menjadikan orang lain pemimpin itu dia nurut kita apa kita yang harus nurut dia? Kita nurut dia, jauh bedanya. Ya. Jadi kalau ada yang tanya apa hukumnya itu berwala atau menyerahkan loyalitas kepada pemimpin kafir, haram hukumnya, haram. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tabiatul alam, ya, atau sunnah kauniyah.
bagaimana aturan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku, yang berlangsung di alam raya ini. Bahwasanya tidak ada yang mampu hidup sendirian tanpa bantuan pihak lain. Kan makhluk hidup juga begitu. Ya, manusia, hewan, tumbuhan, kan begitu. Ada rantai makanan. Dia kita makan, kita dimakan yang lain, gitu kan? Terus rantai makanan. Ya. Kadang cuma kita yang kadang-kadang tidak menyadari gitu sampai ke situ bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sia-sia, ya. Ada beberapa kali saya ditanya, yang pertama terkait dengan nyamuk, yang kedua terkait dengan babi, anjing dan babi. Ya, nyamuk, kenapa sih Pak Allah menciptakan nyamuk? Bukankah itu sangat mengganggu? Nggak ada manfaatnya. Apa juga manfaatnya nyamuk buat kita? Nggak ada. Nyusahin doang. Kenapa Allah ciptakan nyamuk? Dia tanya begitu. Ada juga orang yang kalau memang Pak, kalau memang babi itu diharamkan, kita nggak boleh dekat, nggak boleh nyentuh, nggak boleh makan, nggak boleh dimanfaatkan. Kesian, ngapain diciptain? Itu Allah nggak adil itu, ya, tega gitu berbuat kejam terhadap babi. Ya kan? Padahal pertanyaan-pertanyaan itu sekali lagi hanya muncul dari keterbatasan pemahaman kita. Ya, kalau kita urai, ya semuanya pasti ada manfaatnya. Berapa banyak orang yang naik mobil mewah, punya rumah mewah gara-gara nyamuk. Gitu? Iya, pengusaha atau produsen baygon atau apa itu, hit dan lain sebagainya, mereka bisa hidup layak dari mana? Dari adanya nyamuk. Ya, coba kalau nyamuk mati semua, dari min furu'ihim ila usulihim gitu ya, dari jentiknya sampai biangnya mati semua, miskin mereka itu. Ya. Nah, itu salah satu contoh bahwa seringkali kita tidak mampu mengambil pelajaran dari ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Kemudian bahkan benda mati seperti bumi, bulan, matahari, benda-benda angkasa saling mempengaruhi satu sama lain. Iya. Ya, kita punya satelit abadi namanya bulan. Kalau bulan ini rusak atau hancur, maka ternyata itu berpengaruh terhadap stabilitas kehidupan di planet bumi yang kita tempati. Semua bergantung sama satu sama lain. Lalu, nah dari sini tentu kita bisa belajar bahwa ternyata memang nggak bisa dan nggak boleh itu hidup sendirian. Nah, sholat pun kemudian ya, sampai dikatakan bahwa sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa 20 darajah. Jadi sholat berjamaah bedanya dengan sholat sendirian, itu 27 derajat bedanya. Ada salah seorang ulama, gurunya Imam Bukhari. Ya, beliau ini pernah satu malam satu kali tertinggal sholat isya karena satu dan lain hal. Jadi begitu datang ke masjid, sholat isyanya sudah bubar. Ditungguin, gak ada yang datang. Mau nemenin sholat berjamaah gak ada. Akhirnya beliau keliling cari orang. Ada sholat isya? Sudah sholat isya? Sudah. Semua sudah sholat isya. Gak ada. Tidak mendapati ada orang yang belum melaksanakan sholat isya. Akhirnya beliau berijtihad, ya sudah kalau gitu balik ke rumah, ya sholat isya 27 kali. 27 kali sholat isya. Nah ini kan kalau dilihat dari sisi yang berbeda, mesti respon kita juga berbeda kan. Kalau kita lihat dari sisi mujahadahnya, subhanallah, betapa ini orang sangat memuliakan waktu sholat. Sholat berjamaah sangat dijaga, kesungguhannya itu luar biasa. Gitu kan, saking pengennya tetap mendapatkan 27 derajat sampai sholat isya 27 kali. Tapi kalau dilihat dari perspektif yang lain, juga orang lain yang melihat, wah nggak ada itu, bid'ah itu. Sholat isya yang pertama dia benar, sholat isya yang ke-26 kali berikutnya itu bid'ah semua, haram semua. Perspektif, gitu ya. Nah, jadi apa pelajaran bisa kita ambil itu? Sholat berjamaah.
sholat berjamaah. Karena memang Islam itu adalah agama yang mengajarkan kita untuk hidup berjamaah, bukan hidup masing-masing. Dan yang berikutnya bahwa al-insanu dha'ifun binafsih. Kenapa kita didorong untuk berjamaah? Karena memang manusia itu lemah kalau sendirian. Lemah kalau sendirian para jemaah. Masya Allah. Ya, perlu bantuan orang lain untuk memenuhi hajat. Kita kerja juga kan nggak bisa semua kita yang ngerjain sendirian. Di rumah juga nggak bisa kita semua kita yang urus. Anak ya belajar ngajinya, gitu ya, mencukupi kebutuhannya, ya mengerjakan PR-nya. Nggak bisa kita kerjakan sendirian semuanya. Kita butuh bantuan orang lain. Ya. Bahkan perlu bantuan binatang dan benda-benda mati, tentu saja. Ya, tentu saja. Kita makan, ya, perlu binatang. Ya, kita melaksanakan tugas kita, perlu benda-benda mati. Ada meja, bangku, ada alat perekam dan lain sebagainya. Kita perlu. Ya, dalam bekerja di kantor atau perusahaan juga perlu teamwork agar sukses. Nah, maka ya, kalau kita suka ikut training team building gitu kan, ini betapa kemudian seorang yang ada di posisinya itu penting untuk bisa mempengaruhi orang lain untuk dapat bekerja sama dengannya. Teamwork gitu, tidak kerja sendirian. Dan sebaliknya ya, bahwa asyaitanu ma'al wahid. Setan itu selalu bersama-sama dengan orang yang sendirian. Jadi ada dalam hadis itu innama ya'kuludz dzi'bu al-ghanamal qasiyah. Jadi sesungguhnya serigala itu hanya memangsa domba-domba atau kambing-kambing yang tersesat sendirian, yang terpisah dari kelompoknya. Maka setan pun begitu. Dia akan menemani orang yang sendirian. Siapa yang maunya melakukan apapun sendirian, maka akan jadi mangsa syaitan yang paling empuk. Ibarat serigala hanya menerkam kambing yang terpisah dari kumpulannya. Salat sendirian juga mudah lupa. Salat berjamaah kalaupun lupa ada pengingatnya. Ya, kalau salat sendirian kita kadang-kadang ini udah 3 apa 4 ya. 3 nggak ada yang ngingetin. Begitu rakaat keempat kita berdiri, ya berdiri aja jadi 5 rakaat. Ya gak ada masalah sendirian gitu kan, gak ada yang ngingetin. Tapi kalau kita sholat berjamaah, ada orang yang kaget, subhanallah gitu kan. Kita tahu, oh iya kita salah. Nah, tapi kalau sudah subhanallah satu kali imamnya tetap berdiri, jangan teriak lagi subhanallah, subhanallah. Batal sholat kita. Ya. Nah, jadi itu enaknya hidup berjamaah. Ada kebersamaan, ya, ada yang mengingatkan, ada yang menutupi kekurangan. Dan juga sebaliknya bahwa al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu satu millah. Jadi bukan pandangan kita itu tidak boleh Islam sendiri, Nasrani sendiri, Katolik sendiri, Buddha sendiri, Hindu sendiri, Majusi sendiri. Nggak begitu berpikirnya. Berpikirnya adalah ahlul haq dan ahlul batil. Berpikirnya adalah mukmin dengan kafir. Berpikirnya adalah muslim dengan non muslim. Kenapa begitu? Secara faktual memang begitu. Kemudian secara nas juga memang begitu. Ya. Mana misalnya ada ketika dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang al-zulumat dan an-nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat. Kita cermati 2 kata yang berlawanan saja, an-nur dan al-zulumat. Lihat az-zulumat itu bentuknya apa? An-nur itu bentuknya apa? An-nur itu bentuknya mufrad, singular, tunggal. An-nur, satu. Sedangkan az-zulumat itu jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Banyak.
mu'annas itu para jamaah sendiriannya saja dia bisa disebut banyak. Ya, sendiriannya saja bisa bermakna banyak. Sebab ada kaidah kullu jam'in mu'annatsun. Setiap jama' itu mu'annats. Mu'annats itu bisa digunakan untuk menyatakan sesuatu yang banyak. Ini lagi jamaknya jama' mu'annats salim. Banyak. Maka kemudian jangan lalu kemudian wah semua agama sama, yang ada adalah orang baik dan tidak baik, yang ada adalah orang baik dan orang jahat. Tidak bisa. Yang sesungguhnya adalah yang ada adalah muslim dan non muslim, mukmin dan kafir. Gitu. Maka kalau nanti suatu saat kita harus berhadapan dengan mereka semua, ya memang sudah seperti itu keadaan kita. Mereka sendiri sebetulnya tidak sepenuhnya bersatu padu. Ya. Kayak Nasrani Protestan dengan Katolik, Kristen dengan Katolik. Enggak akur. Ya. Apa namanya? Demikian dengan ajaran-ajaran yang lain. Ya. Jadi memang kadang-kadang kita melihat itu seperti yang digambarkan oleh Al-Qur'an, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Ya. Kita melihat mereka bersatu padu, padahal sesungguhnya hati mereka itu terpisah-pisah, hati mereka terpecah belah. Ya. Cuma memang untuk satu kepentingan. Apa kepentingannya? Menghancurkan kita, mendiskreditkan kita, menghambat kemajuan kita. Mereka bersatu padu. Ya, ada dalam Al-Quran. Ya, dalam surat Al-Anfal, walladzina kafaru ba'duhum walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang kafir itu mereka sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Maka kata Al-Quran, illa taf'aluhu, jika kalian juga tidak melakukan hal itu. Apa maksudnya? Iya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Ya, antara kita satu dengan yang lain saling melindungi, gitu. Saling mendukung. Kalau kita tidak melakukan itu, apa kata Allah? Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Yang muncul adalah fitnah yang luar biasa dan kerusakan yang sangat-sangat besar. Ya. Maka itu jika umat Islam tidak bersatu dan saling bekerja sama seperti mereka, maka akan terjadi kerusakan yang dahsyat. Berikutnya wujubul jama'ati wat ta'awuni 'alal haq. Wajibnya berjamaah dan saling tolong menolong dalam kebenaran. Bersatu dan berjamaah adalah kewajiban. Kita tahu semua itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kemudian Allah memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan kebenaran. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai apabila umat Islam berjuang dalam barisan yang rapi seperti bangunan yang kokoh. Ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Ya. Jadi kalau tadi secara fardiyah itu ada 3 kriteria, maka secara jamaiyah ada 4 kriteria. Ya, mana yang pertama? Al-i'tisamu bihablillah. Yang kedua adamut tafriqah. Yang ketiga ta'liful qulub. Yang keempat al-ukhuwah al-islamiyah. Unsur pertama dalam jamaah adalah berpegang teguh kepada tali Allah. Ya, kitabullah azza wa jalla huwa hablullahi, ya, man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alal dhalalah. Ya, kata Rasulullah, kitab Allah azza wa jalla adalah tali Allah. Jadi wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bil Qur'an. Berpegang teguh dengan kitab suci Al-Qur'an.
Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Berikutnya, diperlukan kesungguhan untuk memegang agama ini, terutama dalam kondisi-kondisi sulit seperti sekarang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Yahya alaihissalam agar memegang Taurat dengan kekuatan atau kesungguhan, ya. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwatin. Dengan kesungguhan dan ketekunan, dengan berilmu dengannya, menjaganya dan beramal dengannya. Nah, jamaah yang berpegang teguh kepada tali Allah adalah jamaah yang asasnya, tujuannya, dan program-programnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Langkah-langkah menuju kejayaan Islam ada 7 langkah. Ya, islahul fard, takwinul takwinu al-usrah al-muslimah, ya, kemudian irsyadul mujtama, ya, kemudian tahrirul watan, ya, kemudian memperbaiki pemerintahan, islahul hukumah, ya, kemudian mengembalikan eksistensi, ya, negara umat Islam dan menjadi ustadziyatul alam. Jadi ada amal taksis, ada amal siasi. Ya, ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menuju kejayaan Islam. Dan yang kedua, ya, ada mutafriqah. Ya, setelah bersatu padu, jangan berpecah belah. Tapi ini berat sekali lagi. Dari luar dirongrong oleh hizbus syaitan karena lebih menggoda yang sendirian. Berjamaah lebih susah. Dari dalam berhadapan dengan jiwa manusia beserta kecenderungannya, maka harus meminimalisir faktor-faktor penyebab perpecahan, ya, berbantah-bantahan, ya, karena akan menghilangkan kekuatan dan menjauhkan dari kemenangan, ya. Nah, ini tidak berpecah belah, tidak berbantah-bantahan, ini sangat sulit. Sangat sulit sebab tidak semua kita punya komitmen nahnu du'at walasna qudat. Kita ini adalah para dai, kita ini adalah orang yang mengajak kepada kebaikan, lasna qudat, kita ini bukan hakim. Tapi seringkali kadang-kadang kita bersikap sebagai hakim. Salah ente, enggak tepat tuh. Enggak semestinya begitu tuh. Salah. Wah. Susah kalau sudah berhadapan dengan orang seperti itu. Gitu ya. Padahal ya, semua ormas-ormas yang ada dalam Islam itu harus dipersepsi sebagai bagian dari anggota tubuh. Ada tangan kiri, ada tangan kanan, ada kaki kiri, ada kaki kanan, ada kepala, ada mata, ada hidung. Kalau nggak begitu musuhan terus, gitu. Lalu bagaimana dengan dengan manhajnya? Manhaj itu maka seperti misalnya manhaj salaf misalnya. Manhaj salaf itu bisa dilaksanakan di mana saja. Ormas ini yang paling sesuai dengan manhaj salaf itu yang paling bagus. Ormas ini yang paling sesuai dengan yang manhaj salaf itu di mana-mana ada. Jangan lalu kemudian memunculkan entitas sendirian, tapi ketika disebut ormas dia nggak mau, gitu. Ini yang kadang-kadang menjadi ganjalan ya dalam kebaikan hubungan sesama kita. Padahal kita juga perlu waspada juga, perlu hati-hati terhadap orang-orang yang galak-galak seperti itu. Kenapa? Karena dalam sejarah kita melihat ada khawarij. Ada khawarij. Khawarij itu bukan orang yang sembarangan. Tidak. Mereka itu orang-orang yang boleh dikatakan pilihan sebetulnya. Bahkan kata Rasulullah, kalau sholat kita dibandingkan dengan sholat mereka, kayaknya gak ada apa-apanya. Bacaan Quran kita dibandingkan bacaan Quran mereka, gak ada apa-apanya juga. Tapi kenapa gitu ya? Dan kita kenal Khawarij itu adalah golongan yang sesat. Maka sesungguhnya ketika kita mengajak kepada kebaikan, maka itu yang benar. Tapi ketika kita lebih suka menyalahkan dan memvonis orang lain, yaitu ciri-ciri Khawarij. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Bersama orang yang berdakwah ya memang diperintahkan untuk sabar.
wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ya. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jadi kita harus bersabar untuk bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, menyeru kepada Islam. Kenapa harus bersabar? Sebab sangat mungkin usia dakwah itu akan jauh lebih panjang daripada usia-usia pelakunya. Nah, ini peringatan buat orang yang suka berbantah-bantahan. Kata Rasulullah, ana za'imun ya bi baitin fi rabat, ya fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin sebuah rumah di sekitar surga bagi siapa yang meninggalkan debat kusir meskipun ia berada di pihak yang benar. Berikutnya takliful qulub dan seterusnya. Kelihatannya waktunya yang tidak cukup untuk kita. Barangkali nanti akan bisa dipertajam melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Saya persilahkan. Waktu kita sampai jam berapa? Sampai setengah 2 ya. Waktunya sudah habis. Baik, tadi memang karena duhurnya itu kan jam 12 kurang ya. Tapi kita jam setengah 1 belum mulai. Jadi memang penjelasan terhadap slide-slide-nya memang tidak bisa tuntas. Saya mohon maaf untuk itu. Karena memang waktu juga yang membatasi kita. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.